Halo pemirsa, para pecinta UFC. Dalam dunia pertarungan, ada kemenangan, ada juga kekalahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas para petarung UFC yang belum pernah terkalahkan, beserta kelemahan utama mereka. Baik, langsung saja kita ke pembahasan utamanya. Khamzat Chimaev menjadi bahasan pertama. Menurut pengamatan saya, kelemahan terbesar Khamzat Chimaev terletak pada ketahanan kardiovaskular yang seringkali menjadi alasan pembenaran bagi para pengamat. Mereka berpendapat, dalam pertarungan melawan Gilbert Burns, ia tidak mengikuti strategi yang telah ditetapkan dan terlibat dalam pertukaran pukulan. Selain itu, pertarungan tersebut berlangsung di kelas welter yang memerlukan penurunan berat badan yang signifikan. Namun demikian, setiap petarung pasti menghadapi tantangan sebelum dan selama pertandingan. Terlepas dari hal tersebut, Khamzat Chimaev tampak kelelahan dalam pertarungan 3 ronde. Dan kemudian, dalam pertarungan melawan Kamaru Usman yang juga berlangsung 3 ronde, ia terlihat mengalami penurunan stamina. Banyak pihak menyinggung cedera tangan sebagai kemungkinan penyebab, dan hal ini dapat menjadi faktor. Akan tetapi, kita belum pernah menyaksikan Khamzat bertarung dalam format 5 ronde penuh. Pertarungan berikutnya kemungkinan akan berjalan selama 5 ronde, dan saya berpendapat bahwa ketahanan kardio akan menjadi aspek krusial yang akan diamati dalam pertarungan perebutan gelar. Berdasarkan apa yang telah kita saksikan dalam pertarungan melawan Gilbert Burns dan gaya bertarung Khamzat, ketika seorang petarung bertarung secara agresif dan eksplosif pada ronde pertama dan kedua, seperti yang dipergerakan Khamzat, sulit untuk mempertahankan ritme yang sama sepanjang pertandingan. Inilah karakteristik dari gaya bertarung semacam itu. Sebagian besar petarung tidak memiliki kardio yang memadai untuk mempertahankan intensitas tersebut sepanjang laga. Hampir mustahil untuk mempertahankan kecepatan ronde pertama kecuali Anda adalah sosok seperti Merab Dvalishvili, dan saya tidak berpendapat bahwa Khamzat Chimaev adalah Merab. Saya bahkan tidak yakin ada petarung lain yang seperti Merab, dan saya tidak yakin ia dapat mempertahankan kecepatan ronde pertama yang luar biasa yang ia tunjukkan kepada lawannya selama 5 ronde penuh. Oleh karena itu, menurut saya, masalah terbesar Khamzat Chimaev adalah ketahanan kardionya. Selanjutnya, mengenai Shavkat Rakhmonov. Menurut saya, kelemahan terbesar sangat spesifik, yaitu pergerakan kepalanya atau head movement-nya. Saya telah mengamati hal ini setiap pertarungannya. Ia cenderung kurang dalam pergerakan kepala dan sering terkena pukulan. Dan untungnya, ia memiliki dagu yang kuat dan daya tahan tubuh yang luar biasa, serta kekuatan pukulan yang besar yang menurut saya menyelamatkannya sejauh ini. Namun, menurut saya, hanya masalah waktu sebelum seseorang dapat memanfaatkan kurangnya pergerakan kepala Shavkat dan berhasil mendaratkan pukulan telak. Karena semua petarung berpotensi untuk meng-KO lawannya. Saya berpendapat bahwa jika ia menghadapi petarung seperti Joaquin Buckley, itu akan menjadi pertarungan yang sangat berbahaya baginya. Karena Buckley memiliki kemampuan untuk menjatuhkan lawan, dan Shavkat cukup rentan terhadap pukulan. Inilah masalah yang saya lihat pada Shavkat Rakhmonov, yaitu kerentanannya terhadap pukulan. Kita telah melihatnya bertarung melawan petarung seperti Ian Garry, seorang striker yang hebat. Tetapi Garry bukanlah seorang knockout artis yang berbahaya seperti beberapa petarung lainnya. Meskipun ia memiliki catatan KO, ia bukanlah tipe petarung yang dapat mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan. Saya berpendapat bahwa jika Shavkat menghadapi petarung dengan kemampuan one punch knockout power, itu bisa berbahaya baginya.
Selanjutnya ada Ilia Topuria. Ilia Topuria mungkin merupakan petarung tak terkalahkan terbaik di UFC saat ini. Selain Khamzat Chimaev dan kelemahan terbesarnya, menurut banyak orang, satu kelemahan signifikan yang ia miliki yaitu tendangan rendah. Ketika seorang petarung bertumpu pada kaki depan atau memiliki gaya bertinju yang dominan, ia selalu rentan terhadap tendangan rendah. Saya pikir ini adalah aspek penting bagi Ilia. Kita telah melihatnya mengalami kesulitan dengan tendangan rendah sebelumnya, meskipun tidak terlalu signifikan. Alexander Volkanovski dalam pertarungannya melawan Ilia menendang kakinya, dan petarung lain, Jai Herbert, juga menggunakan taktik ini. Saya berpendapat bahwa tendangan rendah adalah strategi terbaik yang dapat diterapkan saat menghadapi Ilia Topuria. Dan ini adalah satu-satunya kelemahan besar yang saya lihat dalam permainannya. Ia sangat serba bisa, memiliki striking yang hebat, gulat yang solid, dan jiu-jitsu yang mumpuni. Namun, tendangan rendah adalah celah signifikan yang menurut saya dapat dieksploitasi. Beberapa orang mungkin menyebutkan pertahanan tendangan kepala sebagai kelemahannya, tapi setelah pertarungan melawan Jai Herbert, saya berpikir pertahanan tendangan kepalanya telah meningkat pesat, dan ia juga sering mengangkat tangannya untuk melindungi kepala. Menurut saya, masalah yang mungkin timbul adalah jika ia mencoba untuk mengelak dan lawannya melancarkan tendangan kepala secara tiba-tiba. Selain itu, saya pikir kelemahan utamanya adalah tendangan rendah, karena ini adalah serangan yang dapat dilancarkan secara konsisten dan efektif. Selanjutnya, mengenai Bonikal, kelemahan terbesarnya mungkin mengejutkan banyak orang. Saya berpendapat bahwa itu adalah big IQ dan insting bertarungnya di dalam oktagon. Ia memiliki kredensial gulat yang luar biasa untuk seorang petarung yang baru memasuki UFC. Namun, di dalam oktagon, ia tidak memanfaatkannya sebanyak yang seharusnya. Menurut saya, alasan utamanya adalah kurangnya kepercayaan diri, terutama saat menghadapi lawan yang memiliki ancaman grappling yang signifikan, seperti Paul Craig yang memiliki kemampuan submission yang menakutkan dan telah mengalahkan petarung-petarung terbaik. Terlepas dari betapa berbahaya Paul Craig, jika Anda adalah Bonika dengan keterampilan dan latar belakang gulat yang ia miliki, Anda seharusnya tidak takut untuk menjatuhkan Paul Craig. Disinilah letak kelemahannya, yaitu big IQ dan insting bertarungnya. Ia masih sangat baru dalam olahraga ini, dan menurut saya, mungkin akan membutuhkan waktu baginya untuk mengembangkan big IQ setara dengan para petarung top. Jika ia menghadapi petarung seperti Khamzat Chimaev dan bertarung dengan cara yang sama seperti saat melawan Paul Craig, saya pikir Khamzat Chimaev akan mendominasinya dan memberikan Bonikal malam yang sangat sulit. Banyak perdebatan muncul sebelum pertarungan Bonikal melawan Paul Craig, dengan banyak yang menyebut Bonikal sebagai calon juara berikutnya. Namun, setelah pertarungan tersebut, hype di sekitarnya sedikit mereda. Pertarungan Bonikal berikutnya melawan Cody yang akan menjadi indikator penting. Menurut saya, itu adalah pertarungan yang menarik dan akan baik untuk melihat apakah Bonikal akan lebih mengandalkan grapplingnya. Jika Anda adalah Bonikal, cara untuk mengalahkan lawan dan menjadi petarung terbaik adalah dengan memanfaatkan grappling. Ia memiliki terlalu banyak pengalaman dalam gulat untuk tidak menggunakannya di oktagon, dan akan sangat disayangkan jika ia menjadi salah satu dari petarung seperti Yoel Romero, seorang pegulat olimpiade yang hanya menggunakan pengalaman gulatnya sebagai pertahanan takedown dan tidak benar-benar digunakannya untuk memenangkan pertarungan. Jadi, itulah yang menurut saya menjadi kelemahan terbesar Bonikal. Selanjutnya, mengenai Movsar Evloev, menurut saya, kelemahan terbesarnya bukanlah satu aspek spesifik, melainkan fakta bahwa ia tidak cukup unggul di area manapun untuk mengalahkan para petarung terbaik.
Saya pikir kelemahannya adalah ia serba bisa, tetapi ia tidak memiliki keterampilan khusus yang dapat memberinya keunggulan atas para petarung elit. Jika ia menghadapi petarung seperti Alexander Volkanovski, yang menurut saya kemungkinan akan menjadi lawan berikutnya, saya tidak yakin ia dapat menjatuhkan Volkanovski dan mempertahankannya di sana. Saya juga tidak yakin ia dapat melakukan submission terhadap Volkanovski. Saya bahkan berpendapat bahwa Volkanovski mungkin lebih baik dalam gulat dan jiu-jitsu daripada Movsar Evloev. Dan dalam striking, perbedaannya sangat signifikan. Ya, Movsar dapat mengalahkan Aljamain Sterling. Ia dapat mengimbangi grappling dan striking Sterling. Namun Sterling bukanlah Alexander Volkanovski. Dan saya pikir begitu. Ia menghadapi petarung sekaliber Volkanovski, kelemahan terbesar Movsar akan terlihat jelas, yaitu ia hanyalah seorang petarung serba bisa yang baik di banyak area, tetapi bukan spesialis di level tertinggi dalam aspek manapun dari permainannya. Meskipun dapat diperdebatkan bahwa gulatnya cukup baik, bahkan seorang petarung seperti Sterling yang merupakan seorang pegulat yang sangat baik dan turun dari kelas bantam memberinya masalah yang cukup besar. Itulah kelemahan terbesar yang saya lihat pada Movsar Evloev. Bagaimana? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian setuju atau tidak? Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.